Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen rekrutmen syariah. Menurut Amirullah dan Imam Harjanto, rekrutmen tenaga kerja merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan tambahan tenaga kerja melalui beberapa tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan kerja, membutuhkan tambahan tenaga kerja yang diperlukan, lalu ada proses seleksi, penempatan kerja, dan orientasi tenaga kerja. Menurut Jusmaliani, rekrutmen merupakan menemukan dan menarik pelamar-pelamar yang mampu untuk dipekerjakan. Nah, proses ini dimulai ketika mencari calon pekerja dan diakhiri dengan sejumlah lamaran yang masuk ke perusahaan. Dalam Islam sendiri, rekrutmen memiliki kriteria yang jelas dan tegas, yaitu pekerja yang mampu dan dapat dipercayai. Nah, dalam rekrutmen juga harus bersifat adil. Adil dalam rekrutmen berarti memberikan peluang dan perlakuan yang sama kepada setiap pelamar. Jadi, adanya kekerabatan atau pertemanan tidak akan mempengaruhi suatu rekrutmen jika memang rekrutmen itu berjalan dengan adil, transparan, dan objektif. Berikan informasi rekrutmen, ada beberapa hal yang harus dijelaskan, yaitu tingkat pendidikan, kualifikasi pendidikan tertentu dan keahliannya, kualifikasi pribadi, kualifikasi profesionalitas, pengalaman kerja, dan kisaran gaji. Mengenai gaji juga penting untuk disampaikan, seperti sabda Rasulullah, yaitu barang siapa mempekerjakan seorang tenaga kerja, maka harus disampaikan gajinya. Rasulullah memberikan petunjuk bahwa dalam memberikan informasi gaji diharapkan akan menambah dorongan semangat bagi karyawan yang akan melakukan pekerjaan dan memberikan rasa aman tersendiri. Nah, tujuan utama dari rekrutmen adalah mendapatkan orang yang tepat dan berkualitas untuk menduduki suatu jabatan di suatu perusahaan. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 55 untuk mencari tenaga kerja yang berkualitas, yaitu tenaga kerja yang amanah, yang mempunyai pengetahuan yang memadai dan bekerja pada bidangnya. Manajemen seleksi syariah. Seleksi merupakan serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah si pelamar kerja diterima atau tidak sesuai dengan kualifikasi yang ada dalam uraian jabatan. Dalam proses seleksi, akad pekerjaan merupakan suatu hal yang penting untuk dipahami oleh pihak pekerja dan calon pekerja yang akan direkrut. Dalam tahap seleksi, penilaian terhadap calon pekerja harus dilakukan sama dengan yang lainnya. Tujuannya agar mendapatkan tenaga kerja yang jujur, disiplin, dan mampu bekerja sama, baik dengan atasan maupun dengan bawahan. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 26, keunggulan fisik, intelektual, serta kejujuran merupakan suatu kriteria yang penting dalam menentukan tenaga kerja, yaitu agar sumber daya manusianya terjamin secara efisien dan efektif. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Puspitarini, nomor absen 6. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi tentang sumber perekrutan SDI dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam seleksi SDI. Dalam sumber perekrutan SDI, rekrutmen yang dilaksanakan hendaknya bersumber dari perencanaan sumber daya manusia yang telah digariskan sebelumnya. Sumber-sumber rekrutmen karyawan antara lain pelamar kerja secara langsung, lamaran tertulis, lamaran berdasarkan informasi dari orang lain, iklan, instansi pemerintah, perusahaan penempatan kerja, job fair, dan lain sebagainya. Penentuan sumber tenaga kerja mutlak diperlukan untuk menetapkan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan. Dari berbagai sumber tenaga yang ada, hendaknya dapat diterapkan agar menarik pelamar-pelamar yang paling cakap untuk berbagai macam pekerjaan dalam suatu perusahaan. Adapun sumber-sumber karyawan yang ada di perusahaan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber internal perusahaan dan sumber eksternal perusahaan. Sumber internal perusahaan adalah suatu kebijakan perekrutan karyawan dengan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada para karyawan perusahaan sendiri. Sedangkan sumber eksternal perusahaan adalah suatu kebijakan perekrutan karyawan dengan memberikan kesempatan kepada semua orang di luar perusahaan untuk menduduki jabatan yang kosong dalam suatu perusahaan tersebut.
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam seleksi SDI yaitu prinsip-prinsip rekrutmen. Adapun prinsip rekrutmen adalah mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Untuk itu, sebelumnya perlu dibuat analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Kemudian, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Untuk mendapatkan hal tersebut, perlu dilakukan peramalan kebutuhan tenaga kerja dan analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja. Kemudian, biaya yang diperlukan diminimalkan. Perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang perekrutan, flexibility, dan pertimbangan-pertimbangan menurut hukum. Dalam Islam, pada prinsipnya, rekrutmen bertujuan mencari sosok karyawan yang dalam dirinya berpadu unsur amanah dan profesionalisme, sehingga pada akhirnya akan terpenuhi unsur kesesuaian budaya perusahaan dan kompetensi serta talenta yang dibutuhkan, sebagaimana dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58-59. Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa metode yang digunakan oleh Nabi dalam pemilihan dan pengangkatan para pembantu yang mengelola pemerintahannya adalah dengan mengangkat individu yang aslah atau dinilai paling layak dan sesuai, kemudian memilih individu dengan kualitas terbaik, dan memilih individu yang mempunyai kafaah atau kapabilitas dan amanah. Kita lanjut ke pembuatan CV atau resume. Jadi yang pertama dalam pembuatan CV ini kita harus mencantumkan nama, alamat, nomor telepon hingga email dan posisikan berada di CV header atau bagian atas. Jadi nama, alamat, nomor telepon dan email ini tuh merupakan informasi pribadi kita. Nah, informasi pribadi ini harus ada ya. Soalnya nanti ini yang bakal pertama kali dilihat oleh perekrut. Nah, untuk nama, fontnya itu biasanya lebih besar daripada teks-teks yang lain. Dan informasi pribadi ini dituliskan di posisi yang paling teratas. Dan nomor telepon, email, dan alamat yang dicantumkan ini aktif ya. Soalnya nanti kalau misalnya pihak perusahaan ngumumin ada sesuatu gitu kan, itu bisa jadi melalui nomor telepon atau email. Dan nomor 2, tuliskan CV objektif atau CV summary dan tempatkan di bawah informasi pribadi. CV objektif atau CV summary ini tuh berisi tentang perjalanan karir. Kalau misalnya kita masih pemula, bisa diganti dengan ringkasan perjalanan pendidikan kita. Misal berapa lama, terus jurusan apa yang kita ambil, apa aja yang kita peroleh selama menjalani pendidikan tersebut. Tuliskan semuanya itu dalam satu paragraf sebanyak 3 baris. Seperti itu. Nomor 3, kalau misalnya kita punya pengalaman kerja, cantumkan walaupun itu hanya sebatas magang, asalkan masih terkait dengan pendidikan yang dijalani. Jadi, kalau misalnya kita masih fresh graduate kan kita pernah magang, nah itu dimasukin aja, yang penting tuh sesuai. Kalau misalnya kita pernah kerja yang lain, misal pernah kerja di kafe kah, atau kita pernah jualan kerudung kah, itu nggak usah dimasukin. Terus nomor 4, tuliskan pendidikan yang udah dijalani, terutama perguruan tinggi kalau ada, dan tempatkan posisinya di bawah pengalaman kerja. Ya, jadi misal kita kuliah terakhirnya ya udah pendidikan tinggi, kalau misalnya terakhir SMA ya udah berarti sekolah SMA apa yang kita pernah jalani itu. Kalau misalnya buat TK atau SD itu mah nggak usah dicantumin. Nah, ini apa aja sih yang harus kita jelaskan di sini? Itu ada nama, universitas atau sekolahnya, terus ada lamanya pendidikan. Jadi berapa lama kita lulus dari situ tuh kapan gitu kan. Terus jurusan yang diambil kita, sama nilai indeks prestasi kumulatif IPK atau nilai ujian nasional. Buat yang SMA nih nilai ujian nasional ya. Terus nomor 5, di bawah posisi pendidikan masukkan kemampuan atau skill yang dikuasai. Jadi kalau misalnya bisa, kemampuan atau skill yang sesuai sama yang bidangnya kita ya. Jangan yang berbeda gitu. Kalau misalnya kita daftarnya di bidang, misal nih kita pengen daftar di bidang desain grafis, ya kita masukin kayak kemampuan skill kita itu software Adobe Photoshop, kita bisa
Nah, terus kalau misalnya nomor 6 nih, kalau misalnya dirasa perlu, bisa juga memasukkan informasi tambahan seperti minat, prestasi, hingga pengalaman berorganisasi. Jadi, kita bisa kalau misalnya dirasa CV-nya masih agak kosong nih, kita juga bisa memasukkan informasi tambahan seperti minat, prestasi, dan pengalaman organisasi ini. Dan minat nih ya, kalau misalnya bisa, itu minat dan dicantumkan juga yang berhubungan sama di bidang apa yang kita mau daftar. Kalau misalnya berbeda ya, lebih baik tidak seperti itu. Nah, sekarang lanjut nih ke tahapan perusahaan dalam melakukan perekrutan SDI. Jadi yang pertama, perusahaan akan melakukan perencanaan rekrutmen. Jadi surat permintaan karyawan baru nasional hasil deskripsi pekerjaan yang seperti apa yang nantinya akan dibuat oleh pelamar. Jika sudah fix nih, jadi perusahaan akan ngurus lagi nih tentang strategi perekrutan. Jadi strategi perekrutan ini kebijakan umum perusahaan mengenai perekrutan ini ya. Jadi di mana, bagaimana, dan kapan untuk memikat calon karyawan. Nah, setelah strategi perekrutan ini juga sudah fix nih dibahas oleh perusahaan, lalu perusahaan juga memikirkan dari mana sih sumber perekrutan karyawan yang akan mereka cari ini. Jadi perusahaan bisa melakukan perekrutan ini dari dalam perusahaan, yaitu pegawai-pegawai yang sudah ada nanti akan dipindahkan ke jabatan yang kosong, atau dari luar perusahaan kah ini diperuntukkan untuk orang-orang yang luar yang belum bekerja atau yang sudah bekerja tapi kurang nyaman dengan pekerjaannya yang lalu. Nah, atau dari pengaruh pasar tenaga kerja. Jadi pasar tenaga kerja ini pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Yang penjualnya itu merupakan para pencari kerja dan pembelinya adalah orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Nah, setelah ini sumber perekrutan ini sudah selesai dibahas oleh perusahaan, langsung nih perusahaan melakukan perekrutan. Perekrutan ini menyisihkan yang tidak sesuai oleh syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Jadi kalau misalnya tidak terima ya sudah, dan yang diterima akan melakukan ke tahap berikutnya, yaitu kumpulan pelamar. Kumpulan pelamar ini terdiri dari individu yang telah menunjukkan minat dalam mengejar lowongan pekerjaan dan mungkin mereka itu adalah kandidat yang baik untuk posisi pekerjaan yang kosong itu. Nah, pemrosesan informasi pemberitahuan kepada pelamar. Jadi di sini pekerjaan yang nantinya akan dia kerjakan itu akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Seperti itu. Kita masuk ke proses perekrutan SDI. Jadi nih perusahaan dalam melakukan perekrutan SDI, mereka akan melakukan perencanaan sumber daya manusia. Nah, ini ada berapa nih jumlah tenaga kerja yang mereka butuhkan untuk mengisi jabatan yang kosong. Dan ada kualitas tenaga kerja, jadi perusahaan ini sudah merencanakan syarat seperti apa yang akan dia pilih untuk nantinya mengisi jabatan yang kosong itu, dan kualitas seperti apa sih yang mereka butuhkan, seperti itu. Terus ada nih, mereka juga memikirkan analisis pekerjaannya. Jadi dia memberikan bayangan kepada pelamar ini tentang pekerjaan yang nantinya akan dia kerjakan. Nah, ini analisis pekerjaan ini berisi tentang deskripsi dan spesifikasi dari pekerjaan tersebut. Lalu, jika sudah, mereka akan melakukan pemberitahuan, ada lowongan pekerjaan di perusahaannya, dan dia memberitahukan lowongan pekerjaan ini melalui pasar tenaga kerja. Ya tadi ya, pasar yang mempertemukan antara pembeli dan penjual tenaga kerja. Lalu setelah dari pasar tenaga kerja ini, maka kita akan menemukan penjual yang cocok. Jadi kita kayak beli barang tuh. Nah, kita cocok nih di penjual ini, ya udah, kan dari situ. Lalu dari penjual yang cocok ini kita akan menemukan calon pelamar. Nah, dari calon pelamar ini nantinya kita akan melakukan penarikan tenaga kerja. Jadi, penarikan tenaga kerja ini
kita akan mendapatkan dari dua sumber. Sumber dari dalam perusahaan, pegawai-pegawai yang sudah ada di perusahaan ya, atau sumber dari luar perusahaan, dan kita akan mendapatkan pelamar yang memenuhi persyaratan dari perusahaan itu. Seperti itu. Nah, persyaratan untuk rekrutmen sebaiknya dicantumkan dengan jelas kepada pelamar, meliputi syarat-syarat pekerjaan, kriteria pekerjaan yang akan dijalankan, termasuk kepada pelamar diharapkan memberikan keterangan yang sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, dan minat ketertarikan. Nanti kalau misalnya nggak sesuai sama kapasitas yang kita miliki, misal kita bilang nih kita bisa melakukan sesuatu lah yang kita tuh nggak bisa. Nanti pas ditanyain sama perusahaan, ternyata kita nggak bisa, malah memberatkan diri kita sendiri. Terus Islam itu mendorong kita untuk memperlakukan setiap muslim secara adil sebagai contoh dalam perekrutan, promosi, atau keputusan-keputusan lain di mana seorang manajer harus menilai kinerja seseorang terhadap orang lain, kejujuran dan keadilannya. Jadi manajer itu harus tahu bawahannya ya, dia tuh seperti apa dan terus jujur atau enggak, adilnya dia sama teman-temannya kantor gimana, seperti itu. Dalam surat Al-Maidah ayat 8, yang perlu diperhatikan adalah memilih siapa di antara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihannya dan paling lengkap kriterianya. Jadi dia itu memenuhi kriteria perusahaan yang paling banyak itu siapa di antara pelamar-pelamar yang ada, seperti itu. Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan nomor 491 diceritakan bahwa terdakwa adalah seorang PNS yang bekerja di kantor KPU. Atas keterangan yang diberikan oleh saksi dan terdakwa, terdapat fakta bahwa terdakwa memberikan informasi lowongan pekerjaan kepada korban dan menjanjikan pekerjaan sebagai staf di kantor KPU dengan syarat korban harus membayar sejumlah uang administrasi. Setelah korban membayar uang administrasi, hingga saat ini korban tidak bekerja di kantor dan tidak mendapat pekerjaan yang dijanjikan oleh terdakwa. Karena memang lowongan pekerjaan tersebut tidak ada. Atas tindakannya tersebut, maka terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Kita sebagai manusia seharusnya tidak boleh melakukan penipuan karena hal tersebut dapat merugikan orang lain dan tidak dibenarkan di dalam Islam. Dan di dalam implementasi sumber daya manusia, kita seharusnya menerapkan sikap jujur, amanah, dan strategi dalam perekrutan sumber daya insani. Kita sebagai sumber daya insani seharusnya lebih selektif dalam memilih pekerjaan yang akan kita ambil dan memastikan bahwa lowongan pekerjaan tersebut benar-benar ada dan tidak melakukan sogokan untuk mendapat sebuah pekerjaan. Demikian pembahasan kasus yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.